Podcast bareng Mati. Bersama aku Selin dari angkatan 2024 dan Saya Noval dari Matematika Angkatan 24. Saya Maka dari Matematika Angkatan 2024. nah, hari ini kita bakal ngangkat tema yang relate banget sama kehidupan mahasiswa kayak kita, yaitu pandangan anak matik tentang pentingnya kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi dan internship dan juga ada kepanitiaan lainnya. Gimana sih pendapat kalian pribadi tentang hal itu? Makan dulu Pentingnya boleh, ya? makan dulu. Iya. Ya, makan dulu. Boleh nih. Kalau misalnya menurut aku, bagi aku ya, itu penting banget sih. Karena di organisasi itu kalian bisa dapetin pengalaman-pengalaman yang mungkin gak banyak kalian dapetin di kegiatan akademik. Karena kalau misalnya kalian ikut organisasi, terutama yang mungkin di tingkat jurusan, tingkat fakultas, tingkat universitas, itu kalian tuh bisa ketemu orang-orang yang di jurusan-jurusan yang berbeda. Nah, setiap jurusan itu biasanya tuh cara berpikirnya juga beda, cara menyelesaikan masalahnya tuh beda. Jadi itu bakal mengasah banget skill dari komunikasi kalian, juga pengalaman kalian dalam bersosialisasi itu bakal diasah banget, dan juga pasti soft skill dan hard skill lainnya itu yang bakal dibutuhkan untuk kedepannya itu juga bakal banyak terasah di organisasi, kepanitiaan atau enggak di internship gitu. Nah, giliran Noval nih. Nah, kalau menurut aku kan sebagai mahasiswa yang nggak pernah ikut organisasi dan kepanitiaan, menurut aku sih tergantung ya, karena kan semua orang tuh punya goals masing-masing dan punya tujuan masing-masing, dia tuh arahnya mau kemana. Nah, kalau misalkan dia mau jadi dosen atau di penelitian, itu kan bisa lebih fokus ke akademik ketimbang organisasi. Kalau menurutku sih gitu sih. Nah, aku nanya buat Noval dulu ya. Kenapa sih kamu selama dari semester 1 sampai sekarang belum ikut organisasi? Ada alasan tertentu atau enggak? Nah, kalau aku kan karena aku dulu SMA emang jarang ikut organisasi ya, makanya aku di kuliah masih belum sempet join organisasi. Tapi memang aku ada rencana buat ikut dan bisa berimpact gitu buat organisasi itu, karena kan nantinya juga pasti kita akan perlu relasi dan juga networking gitu-gitu biar pas nanti kita udah lulus kuliah bisa ada relasi sama orang-orang yang berbeda jurusan gitu. Oke, bagus banget ya. Jadi, nah sekarang aku mau nanya ke Maka nih. Dari sekian banyak pengalaman, tadi pengalamannya apa aja ya? Mungkin bisa disebutin lagi. Pengalaman aku tadi belum disebutin. Oh iya, tadi belum disebutin ya. Boleh sebutin. Tapi Boleh pengalaman aku dari masa kuliah aja nih. Iya. Di masa kuliah aku udah pernah internship di FPCI chapter Unsut, terus internship di Kementerian Riset dan Data BEM Unsut, dan juga mengikuti kepanitiaan di Santalis. Mungkin yang ongoing sekarang ikut kepanitiaan makrab ya. Oke. Cuman yang paling Dari semua yang kamu ikutin itu, yang paling memorable dan impactful menurut kamu tuh apa sih? mungkin bisa pilih dua nggak atau satu aja? Oh, boleh dua-duanya, boleh. Dua. BEM Unsut sama FPCI chapter kali ya. Kalau misalnya BEM Unsut memorable secara karena kan di Kementerian Riset dan Data ya, itu kita kan nih matematika, jadi di situ tuh berasa banget loh lingkungan dalam kita, gimana sih kita turun ke lapangan buat survei, gimana sih cara kita mengolah data, gimana sih cara kita menginterpretasikan data dalam bentuk infografis supaya teman-teman yang biasanya tuh nggak biasa membaca data secara mentah tuh gampang gitu menerimanya. Itu tuh pengalaman yang menurut aku berkesan. Tapi kalau misalnya di FPCI chapter Unsut, kebetulan FPCI itu kan Foreign Policy Community ya, itu bukan lingkupnya FMIPA sebenarnya. Cuman itu sangat menarik karena bertemu sama teman-teman dari lingkup terutama HI, hukum, Ilkom, itu benar-benar bertemu sama cara pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan itu jadi pengalaman yang bagus. Terus juga kegiatan-kegiatan konferensi-konferensi yang ada di FPCI itu pengalaman yang baru banget dan menyenangkan gitu. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kalian berdua, dari semua kegiatan mahasiswa yang kayak gitu tuh, ada nggak sih impact buat networking atau mengasah skill ke depannya gitu? Boleh? Kalau aku kan karena belum ikut organisasi ya, tapi aku ada ikut kepanitiaan KMS dan itu masih baru banget, makanya aku masih belum bisa bilang kalau yang bikin ya
karena kalau aku ikut kepanitiaan KMS kan masih baru banget, makanya aku masih belum bisa bilang kalau bakal ada impact gitu ya. Tapi kalau misalkan aku kan pernah ikut lomba, misalnya ada lomba di ITB gitu-gitu, itu kan banyak relasi ya, karena kan kita bertemu sama teman-teman dari universitas lain, teman-teman dari berbagai jurusan gitu-gitu. Kalau misalkan lombanya tingkat nasional gitu. Nah, karena kan kita kalau misalkan fokus akademik, biasanya kita kumpulnya sama orang-orang yang emang fokus di akademik gitu. Jadi nanti kita bisa bertukar pikiran, saling membantu saling membantu gitu intinya lah ya. Gitu. Oke, nah, oke. Jadi ini pertanyaan buat Maka nih. Kan kamu tadi udah ikut banyak kegiatan kemahasiswaan kan. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa kepenuhan jadwal atau gimana cara kamu memanajemen waktu dengan baik? Kalau misalnya kepenuhan jadwal itu pasti buat orang yang ikut kepanitiaan, organisasi atau internship itu pasti pernah ngerasain semua ya. Bahkan orang yang kuliah aja itu pasti merasa itu, tapi apalagi ditambah kegiatan lain kan. Nah, jadi kalau misalnya aku sih gimana ya, kita emang harus bikin planning sih, kayak di kalender buat kayak hari ini tuh ngapain, besok tuh ngapain, lusa tuh ngapain, dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kita udah dapat satu jadwal, jangan lupa dicatat, karena nanti kalau misalnya untuk mengurangi kemungkinan buat bentrok, karena realitas yang kita jalani emang sering banget kegiatan tuh bentrok ya, entah tiba-tiba ada kelas pengganti, entah tiba-tiba ada kerkom yang sebenarnya udah direncanain jauh-jauh hari. Jadi kita tahu loh skala prioritasnya tuh mana yang harus dijalanin duluan gitu. Jadi kalau misalnya tentang gimana sih cara manajemen waktu, jadi itu emang hal yang sulit ya, karena emang kalau dijalani itu entar pasti di tengah-tengah tuh ada aja hal, mau kita serapi apapun bikin planning buat penjadwalan kita, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada urgensi yang lebih mendesak gitu, pasti itu kan harus diutamakan yang itu dulu ya. Jadi emang sepinter-pinternya gimana kita planning dulu, kita kalau misalnya ada hal yang mendesak itu bisa digantikan dengan hal yang mungkin nggak terlalu penting gitu. Jadi ya memang harus ada yang dikorbankan salah satunya gitu. Tapi ya mungkin jangan korban akademik sih, tidak disarankan. Oke, keren ya. Jadi ini aku mau nanya nih ke Nopal, menurut kamu nilai akademik bagus itu cukup nggak sih buat sukses setelah lulus? Karena kan kamu tadi lebih condong ke akademiknya ya. Iya. Nah, kalau menurut aku karena aku lebih condong ke akademik ya, tapi aku nggak bisa ngejamin atau nggak bisa ngomong kalau apakah seorang mahasiswa yang fokus ke akademik itu bisa lebih sukses gitu, karena tiap orang kan punya jalan suksesnya masing-masing gitu ya, dan punya planning masing-masing gitu. Nah, tapi kita bisa maksimalin itu dengan coba nih keluar dari zona nyaman. Kalau aku kan sebagai seorang mahasiswa yang condong ke akademik, zona nyaman kan berarti kan di akademik gitu. Nah, kalau misalnya bisa kalian keluar ke nyobain organisasi atau kepanitiaan atau ke kegiatan mahasiswa yang lain, biar itu sosial kalian itu bisa diasah gitu. Karena kan di dunia kerja nanti, di masyarakat itu kita pasti akan bertemu banyak orang-orang yang kita nggak tahu latar belakangnya kayak gimana. Nah, jadi kita bisa ngelatih itu sebelum kita lulus atau sebelum kita ke masyarakat. Itu sih kalau. Kayak ada hal lain nggak sih yang kalian kejar di luar organisasi gitu? Aku dulu. Iya boleh. Aku dulu. Kalau di luar organisasi aku lebih condong ke lomba sih, karena kan aku lebih condong ke akademik, jadi fokusku tuh lebih ke lomba-lomba, kayak misalkan kayak lomba olimpiade atau lomba-lomba tentang di matematika tentunya, karena kan aku dari jurusan matematika. Nah, terus kalau misalkan selain lomba nggak ada lagi sih ya, kayaknya itu aja sih. Kalau aku sih mungkin sama ya, kalau misalnya berkesempatan dan capable untuk mengikuti lomba pasti mau ikut lomba. Cuman mungkin kegiatan lainnya mungkin mau sih nyoba-nyoba kayak bootcamp atau apa yang bisa membekali akulah yang emang bener-bener linear dengan prodi kita ya. Jadi kayak mungkin selain organisasi mau nyoba itu sih, kegiatan-kegiatan yang mengasah hard skill aku di bidang yang emang mau aku ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi next pertanyaan adalah, menurut kalian nih, company itu besoknya lebih condong ke akademik atau ke pengalaman keorganisasian kayak gitu? Kalau misalnya menurutku ya, company itu
tergantung, kita nggak bisa bilang company itu bakal ngelihat yang pasti IP-nya yang bagus gitu, misalnya yang cum laude atau gimana, atau bakal ngelihat ya IPK nggak penting lah gitu, tapi yang penting pengalaman itu enggak. Ya pasti company bakal lihat yang paling berbenefit gak sih buat mereka, entah emang karena nilainya bagus terus mereka lihatnya jadi nilai, atau butuh yang emang berpengalaman. Karena sebenarnya tiap bidang tuh beda ya. Kalau misalnya kita bahas di bidang kita matematika, mungkin yang bakal dilihat banget tuh lebih ke skill apa sih yang menjual dari kamu. Apalagi kita nih matematika kita ada yang murni, ada yang terapan. Terus kalau misalnya kita mau turun ke company, apa sih yang menjual dari kita, yang membedakan kita dari anak-anak misalnya dari prodi lain yang mungkin juga mempelajari pelajaran kita gitu. Apa yang menjual dari kita, mungkin itu nggak terlalu banyak kita dapetin di akademik. Mungkin ada ya penerapan, tapi kita tuh harus mengasah lagi sendiri buat eksplor lebih lanjut gitu. Nah itu bisa didapetin di organisasi atau kepanitiaan yang emang linear gitu. Misalnya ikut, kalau aku kan kemarin ikut di BEM. Nah itu kan ada riset Kementerian Riset Data. Jadi itu emang bisa mengasah loh skill kita dalam pengolahan data dan lain sebagainya, yang jauh, yang emang bener-bener real. Kita turun ke lapangan, kita mengolah, dan kita ngasih ke mahasiswa di luar BEM gitu, atau KBMU ya gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, jadi kalau menurut Nopal gimana nih? Kalau menurut aku kan gimana ya, tiap perusahaan pasti punya syarat minimal sendiri ya, syarat gimana dia bisa masuk ke masuk ke company itu, company. Misalnya ada minimal IPK, atau misalkan ada ikut organisasi apa, biarkan kita kan sebelum masuk ke perusahaan misalnya ada interview dulu tuh. Nah dilihat, misalkan kita sebelum masuk interview kan ada syarat-syaratnya, misalnya minimal IPK dan lain sebagainya. Nah berarti kan yang dilihat tuh pertama akademiknya dulu tuh, gimana dia kuliahnya kayak gimana, apakah dia benar-benar bisa bertanggung jawab dalam kuliahnya gitu. Nah baru pas di sesi interview itu baru nanti HRD nanti dilihat tuh gimana cara dia bersosialisasi, gimana cara dia ngomong sama orang, gimana cara dia menghadapi masalah di kehidupan nyata gitu. Nah jadi kalau menurut aku sih masih tetap ya imbang sama kuliah dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu, karena ada beberapa skill yang di akademik tuh nggak ada gitu, yang harus ada di yang bakal ada di organisasi kayak kepanitiaan dan sebagainya. Mau nambahin dikit ya, tapi itu setuju sih, kayak maksudnya pasti ada tahap administrasi dulu kan kita nggak langsung ketemu sama ini ya rekruternya ya, jadi kita pasti dicek dulu CV kita atau resume kita gitu. Itu kan pasti yang dilihat pertama IP ya nggak sih, dan juga pengalaman apa yang pernah dialami gitu. Jadi sebenarnya nggak bakal terlalu dilihat dulu gimana cara kita mungkin berbicara, atau itu mungkin di tahap selanjutnya, tahap interview gitu. Tapi yang jelas memang kita harus punya nilai yang setidaknya ya layak gitu buat lolos tahap administrasi. Mungkin itu ya, itu yang jadi catatan. Jadi ya organisasi penting, akademik pun juga pasti jadi pertimbangan awal gitu. Oke, jadi kan pastinya ada mahasiswa yang berpikir kayak yang penting tuh pengalaman supaya bisa kerja, sehingga dia lebih ngebobotin ke organisasinya, tapi kayak ninggalin akademiknya. Akademik tuh gak penting, yang penting organisasi. Nah menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap mahasiswa yang kayak gitu, yang punya pemikiran dan pandangan yang emang dia ngelakuin kayak wah ini harusnya organisasi doang supaya bisa keterima kerja gitu, dan dia kayak bodo amat sama akademiknya gitu. Menurut kalian gimana sih? Kamu apa? Aku dulu. Ya, oke. Kalau menurut aku sama mahasiswa kayak gitu sih salah ya, karena kan kita kuliah pasti ada tanggung jawabnya itu belajar gitu. Terus biar bisa lulus juga dan nggak membebani orang tua gitu. Nah kalau misalnya ada mahasiswa yang berpikir misal lebih fokus ke organisasi atau lebih fokus ke penelitian dan lain sebagainya, itu lebih baik sih nggak usah kuliah ya. Karena kan kalau misalnya organisasi atau kepenelitian bisa di luar gitu, kan ada banyak tuh, ada volunteer di luar sana gitu kan, volunteer masyarakat ada banyak, misalnya yang ngajar gitu lah, itu kan ada banyak banget gitu. Nah lebih baik kalau misalkan kalian emang fokus di situ, ya lebih baik kalian ikut volunteer aja, ikut volunteer di masyarakat gitu. Dan semisal kalau misalnya kalian udah masuk kuliah gitu ya, kalian mau nggak mau harus tetap
fokus di kuliah dan bisa lulus tepat waktu juga. Itu sih kalau aku. Ya mungkin ya bener sih sebenarnya omongan Noval. Jadi keinget obrolan waktu mata kuliah PTI. Apa sih yang bedain kita sama orang-orang yang bekerja tapi kita sudah pendidikan formal dulu, sarjana, sama orang yang non formal. Sebenarnya kalau misalnya yang kayak Nova bilang ya, pengalaman lain yang bisa kita dapetin, kayak kita nggak perlu kuliah loh, tapi kita kalau misalnya memang nanti kuliah kerja itu membutuhkan cuma memandang pengalaman ya, itu mungkin kita bisa dapat itu dari kayak volunteeran yang mungkin yang enggak dari lingkungan formal gitu. Kalau misal organisasi gitu-gitu kan yang kayak di kampus itu kan dari lingkungan formal, atau banyak NGO volunteeran dan juga bootcamp yang buat ngasah soft skill, hard skill. Nah, terus apa yang bedain kita dengan orang-orang yang tidak berpendidikan non formal gitu. Nah, jadi kan yang membedakan itu pasti dari pertama networkingnya ya. Terus juga keduanya tuh mungkin cara menyelesaikan suatu masalah mungkin lebih paham secara teori dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti orang yang tidak berpendidikan formal itu lebih buruk atau kita lebih baik gitu ya. Sebenarnya tergantung sama orangnya lagi. Balik lagi kan ada juga ya mahasiswa yang ikut kuliah tapi lebih fokus ke kegiatan lain. Jadi kayak lebih ke kalau misalnya kamu udah menyemplung ke dunia perkuliahan, ya jadilah sebagaimana orang berpendidikan formal gitu. Jadi ya fokus juga ke akademik gitu, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang non akademik banget gitu sih. Oke, kalau misal aku nanya nih ke kalian, di masa depan, di masa-masa mendatang, ada nggak sih organisasi yang kalian bakal ikutin gitu? Ya, kalau aku ya, ya saya akan mendatang kalau misalnya memang diberi kesempatan lagi mungkin dan bisa bergabung, aku mungkin bakal memilih antara BEM Unsur lagi atau enggak FVCI chapter Unsur lagi ya, karena emang dia punya pengalaman yang itu sih memorable ya, yang bagus. Oke, jadi gimana Noval? Kalau organisasi lebih ke UKM sih, kayak UKM PR gitu, karena aku lebih pengen mendalami kayak riset dan di bidangnya gitu loh, macam-macam. Dan karena aku belum pernah nyemplung di bagian kayak gitu kan, cuman aku kayak tertarik gitu, pengen nyoba hal baru gitu. Jadi aku lebih pengennya ke UKM PR sih. Oke, nah dari semua yang kalian tahu tadi dan kalian sampaikan tadi, ada nggak sih pesan dan kesan untuk maba angkatan 2025 supaya mereka bisa lebih survive di perkuliahan nih? Kalau buat maba 25 yang baru banget ikut kuliah gitu, baru banget ketemu lingkungan baru mestinya ya kan. Kalau misalkan kalau aku ya kan, aku sebagai mahasiswa yang agak condong ke akademik, kalau misal kalian emang mau condong ke akademik sih boleh-boleh aja ya, tergantung semua orang kan punya goals masing-masing gitu. Tapi kalau bisa kan kalian zona nyamannya berarti kan di belajar gitu, misalkan belajar di kos atau di rumah. Nah, cobalah kalian keluar dari zona nyaman gitu, misalkan kayak ke hal-hal kecil dulu lah, kayak misalkan kayak di komunitas gitu, hobi kalian, misal hobi kalian videografi atau fotografi, itu kan bisa tuh. Jadi pas akademik kalian juga bagus, pas bagian sosialisasi dengan orang-orang juga bagus gitu. Jadi seimbang lah intinya nanti gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku mungkin sarannya adalah nikmati dulu ya masa maba kalian. Mungkin karena ya itu kan karena masa transisi ya dari SMA ke perkuliahan. Mungkin bakal banyak culture shock, kayak bakal yang bikin kalian oh begini ya bedanya perkuliahan dan SMA itu gimana. Terus juga jangan terlalu ngambil banyak hal, karena ya mungkin kalau misalnya kalian, ya aku dulu waktu SMA ikut banyak kegiatan, aku juga dulu gitu, aku SMA ikut banyak kegiatan, ternyata pas di kampus kegiatan kampus itu jauh lebih padat karena skalanya lebih besar, terus juga orang-orangnya lebih banyak, cara kita pasti lebih banyak konfliknya, lebih banyak permasalahannya, itu bakal bikin kita tuh banyak pressure-nya gitu, jadi bisa berpotensi banget meninggalkan kegiatan akademik. Jadi kalau misalnya masih maba, mendingan ikut internship yang mungkin waktunya singkat dan juga tidak menyita banyak waktu gitu, sekiranya tidak menyita banyak waktu, dan gak usah banyak-banyak, ambil satu aja karena itu buat pengalaman awal. Jadi gimana sih kalian, misal kalian memang tertarik di tingkat univ gitu, ya udah cobalah organisasi tingkat univ dan lihat gimana sih lingkungannya. Kalau misal kalian nggak cocok ya coba turun ke tingkat fakultas, kalau nggak cocok coba turun ke tingkat jurusan gitu. Oke,
keren banget ya dua narasumber kita ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Himatika supaya nggak ketinggalan podcast menarik lainnya. See you!